Gue Kristen, tapi kehidupan Kristen gue ini di gereja. Di luar gereja, rajin gereja gak bikin suci, pelayanan bukanlah menjadi bukti kebenaran. Tak bisa aku tutupi, di luar gereja aku diuji. nama Christian tercantum di KTP. Tapi kalau disenggol orang lain suka bete. Dosaku diampuni tapi susah memaafkan. Nyata sebagai orang Kristen itu bukan waktu ada audiens besar aja, tapi di hal-hal kecil yang terjadi. Misalnya Kayak kita nyetir, terus mobil kita kebaret sama orang. Nah pertanyaannya, Emosiku kerap naik, dalam hati aku main hakim. Kekurangan orang kulihatin, menyalahkan orang aku rajin. altar, panggung, supaya KKR ini sukses, supaya gue bisa bikin event Kristen yang secara statistik rame, banyak orang bertobat. Berapa aktif lu di pelayanan, seberapa ini? Pertanyaannya, lu menghadapi realita dunia ini, seberapa besar lu punya hati untuk mengampuni? Kita semua ada di sosial media. Kalau ada yang ngomong jelek soal kita, langsung bisa terserang. nggak lu ngampunin? Salah satu lagunya Bang Igor itu Metanoia ya. Pengalaman sendiri juga, waktu ngerasa kayak, gue Kristen, tapi kok gue kayak gini ya? Nah itu juga, jadi muncul juga Gue dari... Kristen kok kayak gini, maksudnya apa nih Bang? makanya di play aja. Di play dulu ya, oke sip. Agak blessing so the time, gue bahkan kagak tahu. Asal hati terbuka, gue aja yang so gak mau. Lebih sering di sosmed ikutin yang viral. Lupakan hal yang vital, mulai pagi baca Bible. Woo! Eranya sosial media. Iya. Kalau kita bilang, kita bangun tidur, scroll sosmed. Kalau kita sampai malam, scroll sosmed. Sosmed. Nah sekarang Bible tuh sudah kalah sama sosmed. Menurut Bang Igor secara pribadi? Sebenarnya tanpa perlu ada sosmed dalam banyak aspek kehidupan kita sebagai orang Kristen yang ke gereja. Kadang-kadang kebenaran firman Tuhan ya mau nggak mau itu kayak kalah sama realistis kehidupan Senin sampai Sabtu. Sosmed lebih mengenhance drama permasalahan hidup karena semua orang bersuara. Dan kita sama-sama bisa akses itu satu sama lain tanpa ketemu. Iya. Kita bisa ngomel-ngomel, kita bisa marah-marah, kita bisa viralin sesuatu. Jadi, tapi sebelum ada sosmed pun, sebetulnya ya kadang-kadang harus diakui dari zaman dulu juga gue muda, sosmed belum kayak begini juga kadang-kadang yang namanya kebenaran firman Tuhan itu jadi sesuatu yang kita nomor duakan waktu Senin sama Sabtu. Fenomena sekarang kan akhirnya sosial media itu mengalahkan habits lifestyle kita kan Bang? Betul. Kalau kita ke gereja, aplikasi Alkitab, di sebelahnya Instagram, kita lebih sering buka Instagram malah. Iya. Pagi-pagi lifestyle kita malah kita lebih sering buka WA, Instagram, dan akhirnya mengenyampingkan Bible itu. Tapi bukan berarti ada orang yang kadang-kadang mereka sambil nyatet atau kadang-kadang mereka seneng terus mereka posting. Karena ada juga orang yang bisa multitasking. Iya. Ada orang yang dia tetap bisa dengerin firman Tuhan, tapi dia juga bisa di saat yang sama kadang dia posting, terus dia upload. Tapi dari lirik ini fenomena apa yang Bang Igor secara pribadi lihat waktu itu? Coba dari sepotong yang tadi itu liriknya apa baca ya kan keluar kata tuh. Asal hati terbuka, gue aja yang so gak mau. Lebih sering di sosmed ikutin yang viral. Lupakan hal yang vital, mulai pagi baca Bible. Ya. Fokusnya adalah waktu sosmed ini mulai terjadi, sehari-hari kita bangun pagi yang kita cari itu apa yang viral. Oke, Kita konten-konten atau TikTok dan lain-lain ya. Kita lebih senang digempur oleh clickbait dan rage bait apa yang lagi rame orang bahas. Tapi sebetulnya waktu kita bangun pagi, waktu pertama yang kita serahkan ya sebaiknya memang Baca Bible. untuk Tuhan dulu, punya rutinitas. Kayak gue sama keluarga, anak-anak sebelum sekolah kita baca Alkitab dulu. Regardless apapun yang nanti mereka hadapi nanti di sekolah, di teman-teman, dalam pergaulan, di sosial media. Tapi I think yang paling terbesar yang kita bisa lakukan untuk jadi dasar kita menghadapi dunia ini dan menghadapi sosmed adalah kebenaran firman Tuhan dulu. Oke, berarti secara pribadi di keluarga Abang melakukan hal-hal ritual kayak ibaratnya baca Bible bersama pagi-pagi atau seperti apa? Boleh cerita dong Bang? Jadi kita bangun, ada antri mandi yang mau sekolah, yang mau kuliah. Dan setelah udah siap semuanya, tepat sebelum anak-anak mulai diantar itu kita baca Alkitab dulu. Ada aplikasi devotion dalam bahasa Inggris karena anak-anak gue juga yang mereka suka pakai bahasa Inggris. Jadi biasanya di aplikasinya itu kalau di handphone ada perikop ayat ada gitu nih devotion, daily Bible devotion. Ini yang kita baca setiap hari, terutama misalnya rutin setiap hari. Iya, sebelum pada sekolah. Karena gue waktu tumbuh besar, bokap itu kalau masa kecil bokap itu selalu sama nyokap itu tiap bulan tuh beli yang namanya renungan harian. Oke. Ada tuh. Iya. Apa kayak jadi sebulan hari apa tuh udah ada renungannya.
Buku renungan harian itu kita baca sama-sama. Biasanya ada judulnya, lalu ada ayatnya apa, lalu ada penjelasannya. Kayak misalnya hari ini nih ada nih. Bang Igor kan mungkin juga sibuk ya, keluarga juga mungkin ada aktivitas lain. Kenapa mau melakukan hal itu? Harus dong. Maksudnya kalau kita bilang kita sibuk, dasar pertama sebelum anak-anak pergi keluar menghadapi dunia dan meninggalkan rumah, kebenaran firman Tuhan itu, walaupun kadang-kadang ya namanya anak-anak ya, kadang-kadang mereka bacanya sambil ngantuk, kadang-kadang mereka suruh baca, mereka baca nih, tapi kayak matanya tuh mungkin gak di situ. Tapi gue juga inget banget waktu gue kecil, itu yang orang tua gue lakukan. Kita mungkin gak inget semuanya, tapi kita jadikan itu kebiasaan. Wow. Kita jadikan itu kebiasaan sampai hari ini. Gue udah berkeluarga, nah itu juga yang cuman kita lebih modern lah. Kita lebih pakai aplikasi. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Bang Igor, tapi sebelumnya buat kalian nih yang mau cerita, mau curhat, langsung aja hubungi nomor-nomor di bawah ini karena ada konseling dari CBN yang 24 jam per 7 nih buat kalian. So langsung aja hubungi nomor-nomor di bawah ini. Kita lanjut ke part kedua Bang ini ya, liriknya. Setiap minggu ke gereja angkat tangan, dengerin khotbah berdoa lalu pulang makan-makan. I can't even recall pendeta ngomong jangan-jangan, cuma jadi rutinitas bikin kayak jalan-jalan. Itu dia kan. Apakah gereja karena kita mungkin setiap udahlah setiap minggu kita ke gereja, ngumpul sama keluarga, jalan-jalan, makan-makan. Apakah gereja itu akhirnya menjadi sebuah rutinitas bukan sebuah relationship? Sebenarnya lebih esensinya kemana sih Bang? Harusnya. Iya maksudnya kalau misalnya kita bergereja lalu kita nggak ingat khotbah, bukan berarti kita harus ingat semuanya. Karena it comes and go. Tapi kan kita bisa mencatat. Atau paling enggak setelah pendeta berkhotbah kan itu kan harusnya jadi rema kita sepanjang minggu. Yang kita fokusin kadang-kadang yang kita ingat dulu juga waktu kecil kayak abis ini makan di mana nih? Habis gereja nih makan di mana nih? Nongkrong di mana ya? Akan jauh lebih bermakna rutinitas kita mingguan adalah kalau memang kita datang ke sana dan kita ingat pendeta kita khotbahnya apa, ayatnya soal apa dan value apa yang harus kita ingat waktu kita beribadah. Jadi kayak ini berdasarkan pengalaman gue sendiri, maksudnya waktu gue lebih muda kadang-kadang ya udah kita rajin gereja. Tapi itu sebagai sebuah rutinitas di mana gue datang pakai baju rapi, ke gereja, kita nyanyi, habis itu pulang, lalu gue nggak ingat, nggak ada yang gue bawa sepanjang minggu ke hari Senin dan saja bahkan udah lupa. Bahkan udah balik ke keluarga ya, udah balik lagi ke habit kita Senin Sabtu itu ya. Nah tapi ya kecenderungannya kenapa Bang ya, kita punya budaya, ya udah kita gereja semangat banget ke gereja, tapi setelah itu kita lupain. I think in a way kita nih kalau ngomong soal orang Indonesia. In general ya, orang Indonesia itu care akan kehidupan spiritual. Tapi gimana caranya supaya kehidupan spiritual itu bukan cuma jadi identitas, tapi memang jadi karakter. Gimana kalau kita, apapun agamanya gitu, kadang-kadang kalau nggak ibadah kok kayaknya gue kurang benar gitu. Tapi kan harusnya apa yang kita pelajari di gereja, value-nya kan kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Cuman kan membawa kehidupan sehari-harinya itu kita susah. Kita kadang hafal ayat firman Tuhan, tapi untuk melakukannya sulit dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu dia, kayaknya definisi dari kekristenan kita sebagai pengikut Kristus yang dianggap aneh. Orang-orang zaman dulu sampai sebutan orang Kristen itu kan ejekan. Mereka pengikut Kristus, makanya kita sebut mereka Kristen. Karena bukan cuma dari rutinitas mereka dengerin Yesus ngajar. Tapi waktu mereka mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari itu yang bikin orang ngerasa aneh banget nih orang kok kayak nggak mau nyolong, kok kayak hidupnya maunya lurus-lurus aja, kok kayak orangnya nggak itu loh yang harusnya kita bawa ke kehidupan sehari, bukan sebagai identitas karena gue Kristen atau mungkin kayak penampilan gue Kristen, lu identify dengan lu pakai kalung salib, lu bawa Alkitab, simbol-simbol lu taruh ayat Alkitab lu di Instagram, di profile ini lo bio lu atau menyebutkan nama Yesus ketika menang award gitu kan. Tapi waktu ada masalah yang real, yang realistis dalam kehidupan, kekristenan value lu keluar nggak? Tapi sebenarnya kita gampang untuk ibaratnya ya kita hafal ayat Alkitab, hafal ayat firman Tuhan, bahkan kita tahu, kita dengar firman Tuhan itu setiap hari Minggu gitu kan.
Apa yang membuat kita akhirnya sulit untuk melakukan firman itu, Bang? Karena kan ketika Senin Sabtu itu kita diuji dengan mungkin orang sekitar kita, keluarga kita. Mungkin karena kita itu tadi, karena kebutuhan kehidupan spiritualnya lebih kayak apa yang terlihat di permukaan, jadi kayak di compartmentalize gitu loh, antara gue Kristen, tapi kehidupan Kristen gue ini di gereja, di Bukan luar gereja diuji. itu mungkin tidak terasa seperti di mana kekristenan gue harus keluar. Seperti itu, karena itu juga terjadi di gue dulu. Waktu gue lebih muda kayak ya udah gue gereja, tapi di luar dari situ, makanya lagu ini ada. Ini semua bukan lagi ngomongin orang, ini ngomongin gue sendiri. Iya, sebenarnya kan ketika kita ngomongin diri sendiri pun itu relate sama orang sekitar. Makanya tadi secara pribadi karena juga kita melihat fenomenanya terjadi kan. Dari mulai sosial media, baca Alkitab, bahkan kita dari sisi lifestyle Alkitab ya bisa kita bilang ada sebagian keluarga yang mungkin sudah jarang baca Alkitab gitu kan Bang. Terus masuk lagi ke hal-hal yang tadi Bang Igor bilang, ya benar, kadang kan kekristenan itu sekarang kan dilihat di sosial media, orang berkomentar di sosial media. Kesempatan kita bisa nyata sebagai orang Kristen itu bukan waktu ada audiens besar aja, tapi di hal-hal kecil yang terjadi. Misalnya kayak kita nyetir, terus mobil kita kebaret sama orang. Nah pertanyaannya, kecewa nggak? Kecewa mungkin kita bisa kecewa, kita kesel. Tapi kan kalau kita tahu lebih besar bahwa kadang-kadang ya pertanyaannya lo sebagai orang Kristen, lo mau memaki atau lo mau tahu bahwa inilah kompleksitas kehidupan ada di Jakarta. Nggak semua mobil kita bisa pastiin awet. Atau misalnya kita sebagai orang Kristen nih, ada yang ngomong jelek di sosmed, komentar jelek. Sekarang pertanyaannya apa nih? Kita mau balas dengan kata-kata yang ngejatuhin orang, atau kita mau balas pun nggak apa-apa, tapi gue balas harus pakai hikmat. Bukan untuk mengeluarkan ngejatuhin kata-kata orang, sembarangan. tapi kita harus berkatin orang-orang yang ngomongnya. Banyak orang Kristen bikin konten masih suka yang clickbait, rage bait. Nah itu pertanyaannya, lu mau bawa sampai di mana? Sampai di mana kebenaran firman itu nyata di kehidupan lo. Wow. Kita lanjut lagi Bang ya. Ya sama question tercantum di KTP, tapi kalau disenggol orang dikit suka bete. I better cek lagi, jaga hati. Sudah lahir baru metanoia atau basa-basi. Sudah lahir baru metanoia atau basa-basi. Itu sebenarnya penekanannya secara pribadi Bang Igor mau ngomong apa sih sebenarnya? Gue ngomong soal diri gue sendiri sih. Ya sama Christian tercantum di KTP. Tapi kalau disenggol orang lain suka bete. Definisi agama keberagaman kita ada di identitas resmi negara kita, Kristen, Protestan atau Kristen Katolik. Tapi waktu kita disenggol sama orang, kita juga langsung emosi. Maksudnya mau kita bawa kemana? Yang harusnya benar-benar kekristenan yang radikal itu menurut gue seharusnya tuh bukan cuma radikal waktu kayak oke, gue radikal, gue akan begadang supaya KKR ini sukses, gue akan banyak nggak di rumah supaya gue bisa bikin event Kristen yang secara statistik rame, banyak orang bertobat. I think keradikalan seseorang yang Kristen adalah waktu dalam skala kecil nggak ada yang lihat atau kelihatannya kayak lo pengen give in to your own emotion supaya lo bisa membalas mata dengan mata, gigi ganti gigi, tapi lu memutuskan bahwa lu mau berkatin orang lain, lu mengasihi orang lain. Nah di situ menurut gue keradikalannya kekristenan itu nyata. Dilihat dari hal-hal kecil yang mungkin gak dilihat oleh orang ya Bang ya. Apakah kita tetap mencerminkan nilai kekristenan itu atau bahkan kita cuma hanya pencitraan kan? Iya, karena itu tadi kan sekarang zamannya sosmed, everything yang terlihatnya. Gue juga suka posting ayat Alkitab, kadang-kadang gue combine sama foto lari. Tapi kan pertanyaannya bukan waktu gue posting itu. Yang harus dicek adalah kalau gue ketemu sama orang di jalan, apakah gue tetap jadi seorang Kristen waktu gue ketemu masalah? Waktu gue mungkin lagi capek lari olahraga dan orang nyapa pengen ngobrol-ngobrol, apakah gue kayak nggak mau, ataukah gue paling nggak gue tahu ini adalah kesempatan di mana kalau mereka tahu gue sebagai orang percaya dan gue punya habit yang baik, gue punya sifat yang baik, gue punya konsistensi yang kuat untuk ngejaga kesehatan gue. Nah di situ firman Tuhan nyata di hidup gue. Jadi again it's not about altar, panggung, gereja di mana kita mendefinisikan kekristenan kita menurut gue ya. Tapi waktu kita
tidak dinotis orang lain. Tidak ada orang Kristen yang bilang gila hebat banget lu Kristen banget. Enggak. Orang yang nggak kenal Tuhan hidupnya bisa berdampak dari kehidupan kita, dari keputusan kita, dari keseharian kita. I think di situ makna kita sebagai orang percaya tuh punya dampak untuk dunia ini. Dan selalu it's not about big scale. Kayaknya gini, Tuhan Yesus itu di tempat di mana dia lahir 33 tahun, pelayanannya cuma 3 tahun. Itu kan sebenarnya skalanya kecil banget. Yep. Dia nggak sampai ke Asia, dia nggak sampai ke Eropa Utara, dia nggak sampai ke Afrika, ke bawah-bawah. Tapi dalam lingkup yang kecil itu dia jadi banyak dampak dan itu yang berdampak untuk kita semua sampai hari ini. Yeah. It's not about the scale of your identity as a Christian supaya dilihat banyak orang, tapi it's about apa yang Tuhan percayakan lo di keseharian lo, di situ lo bisa berdampak sebagai orang. Metanoia, this is metanoia. Gotta set my mind right. Ingat bilang oh ya, oh ya harus sepenuhnya. Gotta turn away, all the way, all the way. Ya, suka posting renungan di sosmed kan gak salah. Padahal tujuannya mau negur karena marah. Lupa kalau firman Tuhan tajam dua arah. Kalau mau jujur gue juga bermasalah. Hafal ayat, lupa dijalankan. Lebih ingat Tuhan kalau mau doa makan. Gak mau belakangan karena antri kelamaan. Dari luar tampak rapi, di dalamku berantakan. Dosaku diampuni tapi susah memaafkan. Dosaku diampuni Tapi susah mengampuni. Itu kenapa lirik part itu, karena kadang kita juga lebih gampang akhirnya kalau misalnya ada orang buat salah sama kita atau misalnya apa, kita tuh egonya tinggi kan Bang, nggak mungkin lah, udahlah biarin aja juga. Apalagi kalau misalnya dia adalah orang-orang yang nggak strata sama kayak kita. Lihat orang berdasarkan struktur dan strata itu, atau melihat orang berdasarkan oh dia pengusaha, dia artis, jadi kita memperlakukan dia dengan baik. Sementara wah dia jemaat biasa kayak gitu. Dan bahkan menurut gue bukan cuma sesama orang Kristen, sama orang yang gak Kristen pun gimana cara kita bisa mengampuni mereka. Yeah. Karena kan kita tahu bahwa kita gak sempurna, kita udah diampunin, tapi kok kita gak mau ngampunin orang lain. Yeah. Itu sesuatu yang memang gue pelajarin banyak dalam hidup gue. Gue di usia 42 tahun ini ketemu banyak orang, mau itu sama-sama orang Kristen, mau itu sama orang non-Kristen juga. Gue pernah bikin salah, tapi juga gak sedikit orang yang katakanlah bikin salah sama gue. Yep. Dan menurut gue harus bisa mengampuni mereka. Karena kalau enggak, karena di Alkitab aja kan Tuhan Yesus ngajar kita. Kalau kamu berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Dan ada poin di mana ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi seperti kami juga, jadi sebelum dosa kita diampunin, seperti kita juga ngampunin orang yang salah. Jadi kita duluan yang harus ngampunin orang. Yep. Supaya dosa kita juga diampunin. Ya tapi cenderungannya adalah ketika kita orang lain berbuat salah itu egonya kita lebih tinggi ya. Nah itu dia tadi. Kita lebih tinggi ya. Kadang-kadang kekristenan itu diukur dari radikal untuk Tuhan itu kayak dari seberapa aktif lu di pelayanan, seberapa ini. Pertanyaannya lu menghadapi realita dunia ini, seberapa besar lu punya hati untuk mengampuni orang lain. Termasuk udah simple deh, nggak usah jauh-jauh. Kita semua ada di sosial media. Kalau ada yang ngomong jelek soal kita, langsung bisa nggak lo ngampunin? Bisa nggak lo nggak emosi tanpa lo serang balik? Pertama lo ampunin, kedua lo validasi perasaannya, ketiga lo berkatin dia. Karena itu yang akan bikin perbedaan di dunia ini. Karena semua orang tuh pengen cepet bales-balesan. Kalau bahkan orang Kristen sama orang Kristen aja saling menyerang, saling mengirim ayat Bang biasanya. Saling menyindir ayat gitu kan. Betul, dan itu terjadi. Wah, gimana ya? Ya bahkan ada pastor instan itu kan yang kerjaannya pastor-pastor di komentari. Firman Tuhan itu kan tajam dua arah. Ya. Bukan cuma kita jadikan untuk cermin ke orang lain, tapi juga kita juga bisa bercermin ke kita sendiri. Nah kalau misalnya ada akun-akun seperti itu yang suka memang membahas leader-leader gereja, gue rasa nggak cuma dalam dunia orang Kristen, politisi, selebriti, itu sesuatu yang udah pasti terjadi. Yep. Kalau misalnya ada akun orang yang random yang memang kita nggak tahu orangnya siapa, ngomongin segala sesuatu soal kita, menurut gue you need to see deeper daripada tampilan di sosial media. Yeah. Karena kebenaran firman Tuhannya adalah
ya ini karakter kita sendiri di dalam gereja, apakah dampak kita is gonna be louder daripada keriuhan rage bait dan clickbait sosial media atau enggak? Pasti kita akan bisa lihat. Oke. Kita akan bisa lihat. Satu part lagi Bang sebelum kita kelar. Always think that all of my weeks fly by. Minggu gereja sisanya santai. Senin ke Sabtu I just live my life. Lupakan firman hidupku lalai. Lahir baru tapi masih mau jadi. Suka-suka lagi lupa-lupa hati. Bless me, I just wanna grab it. Tapi lupa buat firman Tuhan jadi habit. Yes, manusia, hanya manusia. Hidup sampai sekarang karena karunia. Bertambahnya usia, aku hidup di dunia. Tuhan baik padaku, yes, itulah buktinya. Oh, dia baik, aku tak selalu baik. Kesabaran turun, emosiku kerap naik. Dalam hati aku main hakim. Kekurangan orang kulihatin, menyalahkan orang aku rajin. Kalau halo juga bilang amin. Rajin gereja gak bikin suci, pelayanan bukanlah menjadi. Oke, rajin gereja nggak bikin suci, pelayanan bukanlah menjadi bukti. Terkadang kita melakukan pelayanan, bahkan kita rajin banget ke gereja, kita hidupnya rohani banget gitu. Tapi apa yang membuat melatar belakangi lirik ini secara pribadi, Bang Igor? Itu sekali lagi itu pengalaman gue sendiri. Ya. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton podcast ini gue gak ngomongin orang lain, Ya. gue ngomongin diri gue sendiri. Oh, waktu itu mungkin apakah itu konteksnya Bang Igor merasa bahwa gue juga rajin ke gereja kayak gitu, Iya. atau tapi gue juga pelayanan, tapi ternyata itu bukan menjadi bukti atau seperti apa? Kehidupan Kristen gue, waktu gue terlibat dalam pelayanan, it's good karena kita melayani sesama orang Kristen kan. Tapi lebih daripada rajin gereja sama pelayanan, karena gue nggak pengen itu menjadi status di mana gue ngerasa bahwa I'm a good person di gereja ini. Yep. If I have to be a good person, kalau gue pengen jadi orang yang baik yang berdampak, I have to be outside. Gue harus punya hidup dan waktu gue untuk orang-orang lain, untuk orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Supaya mereka bisa tahu bahwa, oh sebagai orang percaya, lu bisa kayak begini ya, lu bisa punya waktu buat orang lain. Termasuk kenapa hari ini gue gak bisa lama-lama. Yeah. Abis ini, gue tuh bikin komunitas buat orang-orang yang gak bisa olahraga, lari. Yang mungkin gak pengen nge-gym, gue bikin komunitas terbuka buat semua orang namanya Teman Jalan Panjang. Dimana setiap hari Senin, kita kumpul sore di GBK itu kita jalan kaki 5 km. Tiap hari berarti konsisten? Tiap hari Senin jam 5 sore di GBK, tapi gue kan harus datang di sana lebih dulu kan. Yep. Dan kita jalan kaki. Kita jalan kaki at least 5 km. Siapapun boleh ikut. Di sini momen dimana gue tahu kalau gue punya waktu dan gue punya energi setelah gue lebih sehat. Di sini gue bisa jadi berkat buat banyak orang. Di sini gue bisa secara rutin memberikan waktu gue supaya apa yang ada di gue, kesehatan yang Tuhan udah kasih, wisdom, akal sehat, perubahan, transformasi akal budi ini bisa berguna buat banyak orang. Itu juga konteksnya ya Bang Igor, tulis di lirik itu Senin ke Sabtu. Berarti harusnya kita menjaga, bukan Senin ke Sabtu, Senin ke Minggu harusnya kita memiliki lifestyle itu ya Bang ya? Kekristenan itu, sekali lagi ini perspektif gue, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, justru di Senin ke Sabtu waktu kita nggak gereja itulah yang kita pelajari di gereja, kita aplikasikan ke kehidupan kita. Yep. I think harusnya nggak cuma jadi case macam rutinitas mingguan di mana oh gue ngerasa gue jadi orang baik. Kenapa? Karena gue udah gereja hari ini. Yep. Tapi hal-hal baik yang kita pelajari di gereja, firman Tuhan yang menginspirasi kita, ya kita aplikasikan di luar gereja. Supaya kita bermanfaat buat banyak orang. Dan begitu orangnya tahu, kok lu bisa kayak begitu? Oh dia orang Kristen. Oh dia rajin ke gereja. Oh dari situ dia dapat value-nya. Dan nama Tuhan dimuliakan. terakhir Bang, ini kan menutup pertanyaannya. Metanoia bukan sekedar basa-basi rohani gitu kan. Artinya kan bagaimana kita bisa menjadi kekristenan yang bukan sekedar basa-basi atau bukan sekedar pencitraan. Kalau menurut gue pertobatan itu kan terus menerus. Yep. Maksudnya gue juga udah 42 ini bukan berarti hidup gue nggak punya masalah, nggak punya kekhawatiran, nggak bisa bikin salah, nggak bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita terus menerus balik lagi sebagai orang Kristen. Jangan melihat diri kita sebagai orang yang udah paling sempurna dalam gue membesarkan anak, dalam gue punya hubungan rumah tangga dengan istri, dalam gue bergaul sama teman-teman. Ada nggak momen-momen di mana gue bisa salah dan gue bisa berdosa? Pasti bisa terjadi. Cuman kan
kita harus terus-menerus ingat secara konsisten, balik lagi metanoia. At least kita hari ini lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Nah, kalau tadi pertanyaannya, Biar kita bisa menghidupi nilai-nilai firman Tuhan itu bukan hanya sekedar basa-basi. Karena basa-basi dalam arti kita tahu firman Tuhan tapi kita nggak melakukan. nah ini pertanyaan yang sebetulnya harusnya ditanyakan ke Pastor. pastor-pastor dan apa namanya? Ya ini dari experience gereja. Bang Igor secara pribadi untuk kita bisa jadi Kristen yang ya ibaratnya menghidupi nilai-nilai value Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan itu bukan cuma sesuatu yang kita harus konsumsi atau kita baca waktu kita saat teduh atau waktu kita ada di gereja. Tapi sepenggal dua penggal kebenaran firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita bisa ingat, yang kita bisa bawa ke kehidupan sehari itu berguna banget loh. Berguna banget. Jadi makanya waktu kita kecil tuh rajin sekolah minggu, biasa dikasih ayat hafalan minggu ini. Itu kepake banyak dalam hidup gua. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yep. Jadi misalnya gue pengen belajar lebih jauh, misalnya gue pengen lebih pintar, gue lebih smart soal banyak aspek. Dengan menyadari takut akan Tuhan itu jadi landasan gue untuk mau belajar, mau push diri gue lebih jauh. Kerjakan segala sesuatu bersungut-sungut seperti untuk Tuhan dan seperti bukan untuk manusia. Aplikasikan itu ke kerjaan sehari-hari. Bahwa walaupun kita punya bos, walaupun kita punya atasan, walaupun kita punya klien, tapi kita kerjain ini bukan kayak kita kerjain buat manusia, tapi kayak kita kerjain buat Tuhan. Everything else menurut gue gak bilang semua jadi gampang. Tapi hal-hal yang gue kerjain dalam hidup ini jauh lebih simple. Karena manusia pasti mengecewakan. Klien bisa rese, bos bisa gak asik. Pacar, pasangan, keluarga bisa gak enak, temenan bisa musuhan. Tapi waktu itu semua kita lakukan dalam konteks seperti kita melakukannya buat Tuhan. Yang terjadi di kehidupan sehari-hari ini, orang-orang yang cuma manusia ini, kalau di gue, it doesn't bother me that much. Karena fokus gue lakukan ini bukan cuma untuk mereka, tapi untuk Tuhan. Karena Tuhan udah percayain gue untuk semua hal yang terjadi di hidup gue di luar gereja. Sekali lagi Bang, thank you so much. Sama-sama. Untuk waktunya kita belajar banyak dari Bang Igor secara pribadi. Tadi kita udah bahas tentang bagaimana jasmani dan rohani. Apalagi kita tadi juga belajar tentang dari pengalaman ya tentang kekristenan, mungkin dari kita juga bisa mengaplikasikannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak dan Sama-sama. sukses selalu Bang Igor.